Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah selesai kita salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan kita pagi kini sampai hadis yang ke-810 halaman 346. Hadis yang ke-810 halaman 346. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut. An Ibni Umar qala naha Umar an bai'i ummahatil awladi faqala la tuba'u wa la tuhab wa la turathu yastami'u biha ma badalahu fa idza mata fahiya hurratun. Rawahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'dur ruwati fawahim. Hadis yang ke-800, hadis yang 810 sampaikan oleh Ibnu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, qala, dia berkata, naha Umaru an bai'i ummahatil aulad. Apa kata Ibnu Umar? Umar bin Khattab melarang. Yang dilarang Umar bin Khattab menjual budak-budak yang memiliki anak. Ya. Ummahatul walad dalam hadis ini. Ya, dalam catatan kakinya disebut bahwa ummahatul walad itu ya jariyah atau budak yang dapat anak dari percampuran dengan tuannya atau ibu bagi anak-anaknya. Jadi kata Umar bin Khattab, kata Ibnu Umar, Umar bin Khattab melarang menjual ummul walad atau menjual budak yang memiliki anak hasil dengan majikannya. Ia berkata, ia tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, ia boleh dinikmati sekehendaknya. Jika majikannya meninggal, maka budak itu jadi merdeka. Judulnya pelajaran niko hadis yang ke-810 ko larangan menjual, menghibahkan, mewariskan budak perempuan yang memiliki anak. Memiliki anak hasil hubungan dengan majikannya. Ya. Sebab dah.
Jadi kalau sampai begitu dia agak muawak kan. Jadi riwayat itu sampaikan oleh Umar bin Khattab. Namanya itu adalah athar atau sebagian sebutkan khabar kan. Tapi nyendak termasuk hadis Nabi. Karena Umar bin Khattab yang menyebutkan secara langsung. Kalau hadis itu ma'udhifa ilan Nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifati khuluqiyatin au khulq khalqiyatin au khuluqiyatin. Kalau iko ungkapan Umar bin Khattab, kata beliau, indak boleh dong menjual ibu, ya, apa namanya, menjual ibu, menghibahkan yang ibu tuh punya perempuan yang memiliki anak, ya, melarang menjual budak yang memiliki anak hasil hubungan dengan tuannya. Kata Umar bin Khattab, budak yang memiliki anak itu tak boleh dijual, tak boleh diberi, dihibahkan, tak boleh diwariskan. Ia hanya boleh digaulikan. Jika ia meninggal, maka ia langsung merdeka. Sebab betul. Jadi agama awak sebenarnya agama yang ramah dengan perbudakan. Bukan agama yang menumbuh kembangkan perbudakan. Budak itu bapak dan ibu-ibu setengah manusia, setengahnya benda. Nyo boleh dibali, tandonya benda kan. Tapi tidak boleh disate, tidak boleh digoreng. Ya kan? Bahkan bapak dan ibu-ibu, budak itu boleh di masa jahiliyah dulu boleh dibeli karena ada pasar budak khusus kan. Jengko pasar Taranak dia awak gue diturang dulu. Abau untung lah datangnya Islam kan. Kalau indah bapak dan ibu-ibu sampai kini idui awakku berkasta juga. Adonan memiliki, ada yang dimiliki. Ada yang menjual, adonan dijual. Amakunan pali yang bau tuang datangnya Islam kaum ibu-ibu kan. Karena padusi di masa jahiliyah adalah aib bagi laki-laki. Kan? Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalaulah seorang suami diberi kabar gembira memiliki anak tu padusi, mukonyo merah padam, dek malu punya anak padusi. Sampai baitu orang. Ya kan? Tarangadinya, jadi kalau padusi istrinya hamil itu cameh-cameh seorang ibu seorang suami atau seorang ayahnya. Anaknya camehkan, jangan-jangan padusi anaknya. Ternyata ketika lahir iyo padusi anaknya. Zalla wajhuhu muswaddan. Tapi sayang bapak dan ibu-ibu, suami itu indak malu bunyo bini padusi itu kan. Tiba di anaknya padusi malu kan. Bangi sangat kan. Iba mangko bininya ndak malu padusi kan.
maka Bapak dan Ibu-ibu itu. Maka jamaah rahimakumullah, apa yang ingin disampaikan oleh Umar bin Khattab melalui lisan anak beliau Ibnu Umar, bahwa memiliki budak itu seorang budak itu diperjualbelikan dulu, dan itu tak boleh dijual induknya, ibunya, karena ikum memutuskan hubungan seorang ibu dengan anaknya. Jadi Umar bin Khattab, pemutusan hubungan mana yang lebih kejam, kata beliau, daripada dijualnya ibu seseorang, ya, dan dipisahkan dari anaknya hubungan dengan majikannya. Maka pada ibu-ibu, kata beliau, itu adalah perilaku yang sangat menyakitkan. Induknya lah dijual, tinggal anaknya kan. Dan itu tak boleh Bapak dan Ibu-ibu. Katakan oleh Umar bin Khattab, itu tak boleh. Karena hal seperti itu adalah menyakitkan bagi budak yang tadinya ibu dari seorang anak. Hadisku menunjukkan bahwa budak wanita apabila melahirkan anak dari hubungan dengan majikannya, maka haram menjualnya, baik anak itu masih ada ataupun tidak ada kan. Jadi budak wanita kalau melahirkan anak dari hubungan dengan majikannya, haram menjualnya, baik anak itu masih ada ataupun tidak. Kau Bapak dan Ibu-ibu, kata jumhur ulama kan, iko yang diingatkan kawa, betapapun budak itu seorang budak yang boleh diperjualbelikan, ditaranakkan, bahasa orang awak kini, beli 3 ikuang, 3 orang, laki pedusi kan, baranak mengkerajun kan, selama nayam kan. Pemadan ibu-ibu, dan di agama kata Umar bin Khattab diingatkan ke kita melalui khabar iko, khabar marfu' itu, bahwa iko adalah pekerjaan terlarang. Baik, itu poinnya. Kita lanjut lagi selanjutnya. 811. An Jabir qala kunna nabi'u sarari yana ummahatil auladi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun la yara bidzalika ba'san. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Darul Qutni wa sahhahahu Ibnu Hibban. Apa kata Jabir bin Abdullah? Kunna nabi'u sarariyana, kami menjual jariyah-jariyah kami, ummul walad di masa Nabi, Nabi ketika itu masih hidup. Apa katanya? La yara bidzalika ba'san. Nabi melihat itu tidak salah, atau beliau tidak mempermasalahkannya kan. Berbeda juga hadis nan di atas tadi. Ya. Kata Jabir bin Abdullah, kami biasa menjual budak wanita, ibu-ibu dari anak-anak, dan Nabi masih hidup, beliau tidak mempersoalkannya. Isi dari hadis iko, Bapak dan Ibu-ibu, ya, bahwa hadis iko mengingatkan bahwa orang pernah menjual budak dan nampak di Nabi. Nabi diam saja. Nyo menjual budak yang sudah punya anak, nyo diam saja. Yang diistilahkan ummahatu aulad, atau wanita budak-budak dari anak-anak. Ya. Berdasarkan hadisku Bapak dan Ibu-ibu,
bahwa berdasarkan hadis yang itu tidak boleh menjualnya. Kemudian setelah itu ada yang menjual dan ternyata Nabi diam saja. Nah, bagaimana cara memahaminya? Hadis pertama dipandang Bapak dan Ibu-ibu, hadisnya tidak sahih. Nah, itu ilmunya. Hadis yang Ibnu Umar itu tidak sahih. Hadis yang sampaikan Jabir iko adalah hadis takriri Nabi namanya. Mana? Speeder. Tak ada speeder. Baik, Bapak dan Ibu-ibu. Speeder, Pak. Mana speeder? Ya. Hadis yang pertama tadi atau hadis dari Ibnu Umar. Hadis yang 810. Ya, 810 itu Bapak dan Ibu-ibu menjelaskan bahwa menjual budak yang punya anak dilarang karena memutuskan hubungan. Itu ya, memutuskan hubungan. Dia yang memutuskan hubungan antara keduanya. Dan itu dilarang. Hadisnya dua ya. Satu, hadis Ibnu Umar. Kedua, hadis Jabir. Kalau hadis Jabir iko namanya ibu dan bapak athar atau khabar. Atau berita yang pakai jalur-jalur itu, tapi ndak Nabi nan mengecekkan do. Dan iko namanya hadis ya, yang tidak sampai ke Nabi. Ya. Kata para ulamanya athar. Nan iko ko hadis Jabir ko, hadis iko Jabir pernah menjual budak. Nabi diam saja. Nabi tidak berkomentar. Maka itu namanya hadis takriri. Takriri itu hadis yang dikarajongkan oleh sahabat, Nabi diam saja. Hadis itu minimal 3 dan gadang. Hadis qauli namanya. Hadis yang dikatakan mulut dan Nabi. Qala Rasul. Itu namanya hadis qauli namanya. Nang kedua hadis fi'li. Hadis yang dikarajukan oleh Nabi. Bukan dikatakan tapi Nabi bekerja. Ya. Nan ketiga namanya hadis takriri. Takriri ko sahabat berbuat Nabi maliyek. Tapi Nabi yang ya, atau Nabi sahabat yang melihat Nabi itu namanya hadis takriri namanya. Takriri ya. La ba'san an yang Nabi ini. Kalau nan kauli konyo kecil anu kalau fi'li Nabi bekerjakan. Nabi bawa kan. Kauli dikecean. Qala Rasul ya kan. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis qauli namanya. Dikeceannya di Nabi. Perkataan Nabi itulah Bapak dan Ibu-ibu yang wajib ikuti kan.
Nan kedua piali kata Utsman bin Affan yang berwuduk moleko sebagaimana wuduknya Rasul kan. Atau namanya hadis fi'linya Rasul kan. Ya kan? Aan karajokan Nabi berjalan. Ada kan? Itu namanya fi'li kan. Yang ketiga ko ndak Nabi mangarajokan indak lo nyo mangecean. Tapi nyo maliye mendengarkan. Nabi tidak berkomentar. Tandonyo diam Nabi itu hadis namanya kan. Tiba dia awak ke, tiba kanakan kawak mak ada yang nikah, dia nikah sianu. Ramainya orang situ. Mama kuan yang kan, mangguak-angguak minyak. Kalau mangguak-angguak senyap, tu nama takriri namanya tu. Ya kan? Takriri. Di takriri ko Nabi maliye tapi diam saja. Ikut kata Jabir bin Abdullah. Ama ko melihat dua hadis iko Bapak dan ibu-ibu, jalur melalui Jabir bin Abdullah lebih kuat dari sampaikan oleh Umar bin Khattab. Sebab itu. Ama kajama rahimakumullah. Yang ingin disampaikan dalam bahagian iko, Umar bin Khattab sangat hati-hati beliau. Jangan sampai ada orang yang tersakiti. Meskipun itu hanya seorang budak, tapi budak itu punya perasaan sama juawa. Ya. Budak itu punya nilai sama juawa. Maka kalaulah ada bapak dan ibu-ibu yang seperti itu, kata Jabir bin Abdullah, kata Umar bin Khattab, itu tidak dibolehkan karena memutuskan hubungan silaturahim. Secara umum hubungan silaturahim itu kan, apalagi antara ibu dan ayah, itu kan tidak bisa ditoleransi. Kalau orang boleh tak punya ayah, atau ada tidak punya ayah, atau mungkin tak punya ayah, tapi tidak mungkin orang tidak punya ibu kan, ya kan? Dia mungkin orang tidak punya ibu. Dan kini bapak dan ibu-ibu, ada orang perkembangan teknologi bayi tabung kan, tapi tabung tu tidak bisa hamil. Jadi bapak dan ibu-ibu, ketika terjadi pembuahan antara benih laki-laki dan perempuan masuk ke tabung, sudah terjadi pembuahan, itu dimasukkan ke rahim ibu balik kan. Tidak bisa ibu dan bapak masukkan benih laki-laki, benih perempuan, ternyata dalam tabung sudah jadi rahim, sudah jadi anak, waktu bisa tabung ku hamilkan. Inyolu nak melahirkan. Itu berbahaya tuh. Karena yang anak itu adalah ibu yang melahirkan kan. Itu kesudahannya dalam KTP ibu tabung kan. Karena tabung nak melahirkan. Maka tidak bisa bapak dan sampai tabung, baik tabung pun ibu-ibu itu tidak bisa tabung melahirkan kan. Kan? Itu tidak baik tabung tidak bisa. Karya semua bapak dan ibu-ibu, itu jadi bahagian penting bahwa kata Umar bin Khattab majakan kawa bahwa itu perilaku yang memutuskan silaturahim. Baik jamaah rahimakumullah, kita sambung ke hadis selanjutnya. Hadis yang ke-812 kan. An Jabir bin Abdullah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'i, rawahu Muslim. Wa zada fi riwayatin an bai'i durabil jamal. An Jabir bin Abdullah qala naha Rasulullah an bai'i fadlil ma'i, rawahu Muslim.
Wa zadahu fi riwayatin wa an bai'i dirabil jamali. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasul bersabda, kau ibu hadis qauli, ya kan, hadis qauli. Kenapa? Qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang, Rasul melarang menjual sisa kelebihan air. Dalam kurung di siko terjemahnya dari keperluan. Larang, Rasul melarang dijual air yang lebih dari keperluan. Dalam riwayat ia menambahkan dan memperjualbelikan, mengupahkan persetubuhan unta jantan kan. Kok banyak di kerajaan orang kini kan. Apa namanya, maaf, kok lagi kudo gadang kan, jual baliannya tuh ke orang kan. Isinya di siko larangan menjual sisa kelebihan air dan memperjualbelikan persetubuhan unta jantan. Itu menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu-ibu tidak boleh menjual sisi kelebihan air dari kecukupan pemiliknya. Itu tak dibolehkan. Ulama berpendapat, ya, jika air itu, sumber air itu dari tanah yang mubah, lalu menyirami permukaan tanah, kemudian lebih dari kecukupannya, maka tak boleh diperjualbelikan. Bapak dan ulama berpendapat, gambaran dari hal di atas, jika itu merupakan sumber air dari dalam tanah yang boleh, lalu ia menyirami permukaan tanah, kemudian lebih dari kecukupannya, maka tidaklah dilarang begitu. Apabila seorang membuat galian tanah yang dimilikinya, lalu airnya menjadi terhimpun, di situ dijadikan sumur, lalu ia mengambil air dari sumur itu menyirami tanah, maka tidak ada larangan baginya atas apa yang lebih itu kan. Yang disampaikan di siko ibu-ibu dan bapak, zahir hadisiko, nyatonyo hadisiko menunjukkan kewajiban menyerahkan air sisa kelebihan dari kecukupan untuk minum atau bersuci dan seterusnya. Iko kalau ayahnya ayah umum, kecuali ayah sanio buat kan butuh biaya kan. Makanya di negara ayah tu dikuasai negara kan. Kalau bayar ia kemasan dan di Bali itu prosesnya kan. Prosesnya. Karena membuat itu kan butuh biaya. Tapi Bapak dan Ibu-ibu, bahwa air yang itu sumbernya itu dari Allah yang mengeluarkan ayat Tuhan. Sama juga ya sawah kan. Itu kan ayat bersama tu kan. Tak bisa lah lo. Ayahku lalunya di parak dia. Tak bisa lah. Itu jadi, aku ada lah orang memperjual balikan itu berdosonya kan. Itu yang diajarkan di Nabi Kawa. Kata Ibnu Qayyim bahwa boleh memasuki tanah yang dimiliki untuk mengambil air rumput, karena ia memiliki hak dalam hal itu dan tidak dilarang menggunakan milik yang lain dalam hal itu. Ya, kau merupakan Bapak dan Ibu-ibu, kalau airnya tu air yang memang keluar tanah. Contoh di kampung-kampung matu air kan. Kau balabiah di awak, Anda boleh itu diperjualbelikan. Kenapa? Itu anugerah Allah untuk bersama.
anugerah Allah untuk bersama yang itu tidak boleh diperjualbelikan, karena air itu Bapak dan Ibu-ibu dianugerahkan Allah kepada umat manusia. Ya. Bagaimana dengan maaf, iko ada penjelasan tentang memperjualbelikan benih unta jantan kan. Memperbelikan binatang jantan, kambing jantan. Ya kan? Nah, itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan di agama awak, dan itu bahagian dari perilaku yang terlarang, yang tidak boleh orang untuk mengambilnya. Kita sambungkan dengan hadis satu lagi di bawah supaya nyambung dia. Hadis yang 813. An Ibni Umar qala naha Rasulullah an asbil fahli. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, Rasul melarang upah, mengambil upah dari persetubuhan binatang jantan. Ya kan? Itu dilarang di agama, menunjukkan keharaman menyewakan binatang jantan untuk mendapatkan uang sebagai ongkos persetubuhannya. Upuhan yang perilaku mengambil upah seperti pejantan itu adalah haram, ya kan? Nah, kini di kerajaan diurangkan, ya kan? Kalau mulai kini kan, kalau mulai profesi orang itu kini kan, malah ada yang kini karajonya tu menjual itu kan. Maaf, adonalah misalkan punya ayam kan ada ayam bangkok tu kan, ayam bangkok jantan. Pinjam dia nuan kayaknya kau orang agak seminggu bawaan jo ayam betinonyo dengan harapan aku taluannya ku apaknya kadang-kadang kan. Anaknya kadang-kadang sama napak kan. Aku bayar kini. Tu dah boleh kan. Jadi kalau niatnya jual beli itu tak boleh kan. Anak tu anak mau nyendak upah kan. Ia tidak usah pakai perjanjian saja. Usah pakai perjanjian saja. Ini yang perjanjian tu nan bahaya mak. Jangan. Kalau seandainya kucing ndak wak salangkan kenyo digehnya ndak anak kucing. Ndak kan? Tandanya upah kan. Tapi kalau lah terlanjur dia mah rela sing kau orang minta rela sing kau orang tu. Alu Malaya le dong. Ya. Alu Malaya kan. Alun jalle kucing Malaya le lama pasonya pada nak dua tu kan. Iya lama paso. Kalau berjanjian kan. Yang jale dalam hadis iko, poinnya mereka mak yang jalekan Nabi kawan bahwa memperjualbelikan benih binatang jantan itu tidak dibolehkan di agama. Sebantuannya ayam kan ayam lah 10.000 nya. Nyo kalau nan haram tu ndak 10.000. 1.000 haram juga kan. Ya kan. Skeptik. Haram kan. Karena dalam matan itu jelas kalimatnya, dalam hadis itu jelas kan. Naha Rasulullah an asbil fahli. Nabi melarang ngambil upah persenggamaan binatang jantan kan. Kata para ulama bahwa iko koha hadis yang menjelaskan iko menunjukkan kata ulama salaf itu bahwa tidak boleh kan.
Ya. Bagaimana kalau ada yang memandang itu, ya anggaplah sebagai bukan jual beli seperti tadi. Ya, tapi awak lihat dalam matanya begitu jelas, ya hanya ada yang mencari helah saja. Bukan nahi li tahrim, nahi li tanzih. Itu untuk waspada saja. Tapi berdasarkan iko, kenapa Pak dan Ibu-ibu? Karena barang yang maaf, yang diperjualbelikan itu tidak jelas. Ya kan? Kalau awak membiak bajak jual mau pah bajak sawah dengan, kalau dulu kan Jawi kan. Ya dulu Jawi kan. Itu kan jalih karena memang Jawi itu fungsinya untuk kehidupan manusia. Jadi kalau ada yang membiak upah dengan membajak sawah, memperkerjakan binatang, selama tidak menzaliminya, itu dibolehkan. Tapi kalau sampai ke level menzaliminya, itu nama dosa kan. Dia cuma ndak dia makan suruh jokarajo dilacui ijo kan, itu tak boleh. Tapi kalau seandainya awak dia makan, awak lengkapi kebutuhannya, awak pagunakan tanagonyo, itu dibolehkan kan. Tapi nan terlarang itu kan maaf menjual benih jantan kan. Karena kinilah banyak nan ganji ya ibu-ibu. Di kabarnya di Singapura sudah mulai. Singapura sebenarnya kok hendak Singapura Bukit Tinggi dah. Hendak Singapura Agam dah. Singapura sebenarnya. Itulah ada ibu-ibu dan bapak maaf namanya bank sperma kan. Nan dijual bali di orang benih manusia kan. Misalkan nyo ingin contoh kok, nyo ingin anaknya cerdas modisi anu misalkan. Ada maaf ibu, ada benihnya di situ kan. Dimasukkan ke rahim perempuan, hamil sepadusi kau kan. Itu zaman kini ibu. Kalau dia nulah dulu bank ASI, bank air susu ibu kan. Kali-kalinya lo diurang kan. Di air susu ibu sudah ada bank ASI. Memang jelas datanya susu siapa, air susu siapa. Tapi nanjali itu air susu dibeli kan. Susu manusia kan. Kan ada kadang-kadang padusi yang air susunya banyak, misalkan tak habis di anaknya. Itu bisa dikumpulkannya atau dijualnya. Itulah kini duit. Entahlah yang kata jadi leko kan. Kalau ginjal orang gini lah, ada orang tuh yang anu kan. Kalau ginjal kan, ibu orang keluar negeri kemana? Thailand, Burma kemana? Tanya orang lah donan tetangko kan. Anak muda ibu-ibu. Anak muda di tetangko menjual, ada bahkan ini yang jadi agennya kan 200 jutaan ginjalnya dijual cie sampai miliar ya kan. Lah dijual di orang gini kan. Makanya anak kalau hilang itu tuh matonya dijualnya kan, ginjalnya, jantungnya kan, itu dijual karena hilang kini ibu dan bapak nilai manusia kan. Tapi itu itu dijual orang kalau untuk ginjal masih sehat kan, mato masih sehat, hati masih sehat. Tapi kalau nan tua-tua kau hilang, nantilah buah dari cilo orang gak ada kan.
Tibo mato lah kabua kan. Tibo hati lah tabuk kan. Tibo ginjal ndak muah pegunur ni. Pecian ada jalan kan. Indak ka dicidoknya kayak diurang kan. Mangga dua menyogoh ni. Maka itu pada ni ikut peringatan kawa. Jadi nan kadijua tu nan jale. Nan jale barang ni kan. Iko dikerjakan orang di suati-wati di Nabi Awa. An asbil fahli. Dilarang di Nabi Awa menjual beli pejantan benih dari binatang. Ahli tanya, latih 6:30 hari ya, kalau ke sawah ya. Dan barakai manfaat, dia saleh dia wa nan jaleh ibu-ibu nan wa makan ko ha atau itu ditanyo bana tekan. Ya kan jan asap pitih dapek men. Karena zaman kini diorang asam masuk kan. Tak mau tahu je kan. Bagi awak jauh wak dari itu. Bab muamalah poinnya cerita tentang itu. Hubungan sesama manusia apa sih nan perlu kita waspadai, jangan sampai papadan ibu-ibu anan wak kerjokan itu bertentangan dengan agama. Ini kan terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.